Maka dari itu ini nanti kesempatan yang baik. Kembali kepada kedua orang tua. Kalau kita mau Ramadan biasanya ada istilah ngunjung. Itu yang intinya adalah kita meminta ridho kedua orang tua. Ustaz, kalau orang tua udah meninggal kemana? Biasanya kita datang kemana? Ke kuburan, ziarah. Ziarah itulah termasuk birrul walidain. Ya, wa min birril walidain ziyaratuhuma. Ya, ziarahi kedua orang tua ketika sudah diajak. Jadi itu enggak apa-apa itu, enggak bid'ah itu. Mendatangi mereka setiap mau raya, enggak. Nabi setiap setahun sekali mendatangi kuburan sahabat-sahabat, ya, mendatangi kuburan sahabat-sahabat yang meninggal ketika di medan perang. Didatangi setahun sekali, didoakan. Kenapa kok setahun sekali didatangi? Apakah itu tidak mengkhususkan waktu? Tanya sama Nabi. Jadi kalau kita mendatangi sempatnya misalkan setahun sekali atau setiap Jumat sekali kita datang, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu termasuk birrul walidain. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan hingga sampai dekat pada bulan Ramadan tahun ini. Nah, kita harus berkomitmen, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Jikalau Ramadan tahun lalu kita hanya bisa khatam 1 kali Al-Quran, maka pada tahun ini kita harus berjanji membuat semacam komitmen yang kuat bahwa saya harus khatam 2 kali minimal. Padahal kita sudah tahu bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran. Cara memuliakan bulan Al-Quran salah satunya dengan membaca Al-Quran. Dari juz 1 sampai juz 30. Namun itulah penyakit manusia. Kadang baru baca Quran, nanti sudah dicatat, sudah ditulis, sudah dijadwalkan mateng-mateng. Kok 1 hari ini harus 1 juz. Karena kalau enggak 1 juz, enggak cukup 1 bulan 30 juz. Melu ngaji ning kene. Akhirnya ketika baca itu yang dipikir target. Ya. Padahal kita tahu jadwal target itu cuman sarana. Karena yang inti daripada tadarus itu adalah memahami Al-Quran. Tapi jangan tertipu dengan target, sehingga ketika baca yang diingat-ingat 1 hari ini harus 1 juz, 1 hari ini harus 1 juz. 1 juz 10 halaman, 10 lembar gitu. 10 lembar itu kalau dibagi sholat subuh 2 lembar, sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar. Ya, kalau sholat asar ya jangan 2 lembar, 4 atau 6 lembar gitu. Karena kalau sholat maghrib saya rasa sudah nggak mungkin baca Quran meneh, buka puasa. Apalagi sholat isya. Nah, siap sholat isya mungkin siap sholat taraweh kalau nggak capek. Kalau tarawehnya betul ya nggak capek. Maka kita harus benar-benar buat jadwal schedule yang matang supaya target ibadah ini benar-benar tercapai.
Ada orang yang membuat semacam jadwal sedekah. Ini satu hari harus sedekah minimal 2.000 rupiah. Subuh, sedekah subuh 2.000 rupiah masuk ke masjid, atau 5.000 rupiah ke fakir miskin misal. Bagus juga. Itu harus diistiqomahkan kalau bisa. Nah, itu harus dicatat sebelum Ramadan, supaya nanti masuk Ramadan sudah tinggal melaksanakan. Ini saya ngomong begini bukan untuk bapak-bapak saja, tapi karena saya juga butuh diingatkan, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan jamaah sekalian. Kalau sudah Ramadan, kita harus benar-benar sudah tinggal menjalankan. Ya. Ada yang nanti buat program dalam rumah sendiri, simak-simaan dengan keluarga, bacaan Quran 1 bulan harus 30 juz khatam misalnya. Ayo anakku simak, ayo anakku simak. Anak-anak yang sudah bisa baca Quran, istrinya diajak, disuruh baca bergantian. Satu makro. Usahakan 1 bulan 30 juz. Berkah sekali itu keluarga kayak gitu. Kalau bisa malah dikasih penjelasannya, dibaca tafsirnya, kalau enggak minimal terjemahnya. Jadi 1 bulan itu bermakna. Atau sebelum Ramadan buat program nih. Kalau enggak misalnya baca Quran, sholat tarawih. Ustadz, sholat tarawih yang bagus di rumah atau di masjid? Sholat tarawih yang bagus berjamaah. Di rumah atau di masjid? Berjamaah. Mau di rumah mau di masjid, yang penting berjamaah. Tapi kalau di masjid itu enaknya ada ceramahnya. Selain kita ikut sholat berjamaah, juga dapat ilmu. Kemudian biasanya sebelum Ramadan itu persiapannya tidak hanya jadwal ibadah yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan saja, tapi persiapannya sudah harus, mental kita sudah harus persiapkan. Maksudnya cemana? Diri kita ini pasti tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan silap. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan kepada orang lain. Karena di dalam puasa Ramadan itu ada hal-hal yang sangat-sangat harus dijauhi. Maka sebaiknya di bulan Ramadan 4 hal yang nanti akan disebutkan ini benar-benar diperhatikan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa ada 4 golongan di mana walaupun sudah lewat Ramadan, enggak kabeh. Ada 4 golongan di mana walaupun sudah malam Lailatul Qadar, yang seharusnya malam Lailatul Qadar ini semua dosa-dosa bisa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Tapi orang 4 golongan ini tidak bisa mendapatkan ampunan. Maka dari itu 4 golongan ini jangan sampai kita termasuk di dalamnya. 4 golongan ini jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Apa saja 4 golongan ini?
Yang pertama adalah mudminul khamr. Siapa Pak? Mudminul khamr itu orang yang tidak bisa lepas dari yang namanya khamr. Atau dengan kata lain, sudah kecanduan. Orang yang sudah kecanduan khamr, kemudian masuk di bulan Ramadan, tetap aja menggunakan khamr, maka orang golongan ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan artikan khamr itu adalah sesuatu seperti arak saja, yang cair-cair saja. Pernah dibahas, khamr itu adalah segala yang memabukkan dinamakan khamr. Yang kedua, golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah adalah akul walidain. Sopo Pak? Krungu apa ora? Akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun sedekah yang kita berikan, sekuat apapun tenaga kita habiskan untuk melaksanakan sholat fardu dan sunnah, seberapa banyak kita luangkan untuk berzikir, tapi kalau kita masih tidak bisa meninggalkan satu ini, durhaka kepada orang tua, maka sia-sia semua ibadah yang kita lakukan. Maka kalau tradisi di Indonesia ini sangat bagus, di mana sebelum Ramadan orang-orang berdatangan menuju kedua orang tuanya. Mereka semua melakukan yang namanya ngunjung. Ngunjung atau munjung. Dengan membawa oleh-oleh, membawa makanan yang niatnya bukan untuk sekedar memberikan makanan, tapi yang paling penting dari tradisi munjung ini adalah meminta ridho kepada kedua orang tua. Jadi jangan salah niat. Jangan dianggap orang tua itu butuh sama makanan kita. Tapi kita datang ini semata-mata untuk mendapatkan ridho kedua orang tua. Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kita sebagai anak. Mendapatkan ridho orang tua. Maka usahakan sungkeman minta maafan kepada kedua orang tua itu kalau bisa lakukan sebelum Ramadan. Bukan dilakukan setelah Ramadan atau waktu hari raya Idul Fitri. Itu pun bagus. Cuman saya rasa yang lebih penting itu adalah ketika sebelum Ramadan. Silaturahmi kepada tetangga-tetangga itu kalau bisa juga sebelum Ramadan. Karena kita dituntut untuk mendapatkan ridho orang tua, maaf-maafan sama umat Islam. Kalau masuk Ramadan, hati ini sudah bersih, hati ini sudah lapang. Kalau hati sudah bersih, kita tinggal mengisi dengan ibadah-ibadah. Pak, iki rungono tenan. Hati kita itu bagaikan cermin. Bolak-balik tak sampaikan. Cermin itu kalau sudah banyak kotoran, ibarat kotoran adalah dosa. Semakin cermin ini banyak kotoran, tidak akan bisa untuk kita lihat bayangan kita di dalamnya. Begitu juga kalau misalnya hati ini sudah banyak dosa, dosa sekecil apapun, sebesar apapun,
kita anggap itu sudah biasa. Coba bapak-bapak rasakan. Bapak rasakan saja, mohon maaf, kalau bapak sering berkata yang kotor, mohon maaf ya, sering berkata kotor, walaupun itu cuman sekedar makian, mencaci maki. Kalau kita memang dari dulu jarang, tidak pernah mencaci maki, itu sekali mencaci maki, itu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa demikian? Karena masih terasa aku melakukan kesalahan, menggunakan mulut untuk mencaci. Astagfirullahaladzim, langsung diucapkan. Tapi coba kalau mulut ini sudah sering sekali mencaci maki, mau berapapun keluar cacian makian yang keluar dari mulut kita, tak keluar itu kata istighfar. Karena sudah saking seringnya, sudah saking biasanya mulut ini digunakan untuk mencaci. Bahkan kalau kita kena musibah pun, itu yang keluar pertama kali maki. Nah, tapi kalau orang yang memang bagus, lisannya biasa digunakan untuk kebaikan. Kalau nak musibah, pertama yang keluar apa? Innalillah. Astagfirullahaladzim. Itu akan sangat terasa. Coba bapak-bapak pikir. Pernahkah bapak itu memarahi istri? Kalau misalkan ada apa-apa sedikit langsung marah. Sedikit-sedikit langsung marah. Itu kalau orang memang sering bercakap kotor memarahi istri. Itu ketika marah, itu sama sekali tidak merasa dosa. Ketika marah, ketika menzolimi istri, itu sama sekali tidak akan pernah merasakan yang namanya kesalahan memarahi istri itu. Kenapa? Saking biasanya. Dosa sudah menumpuk di dalam hati, akhirnya kesalahan itu ibaratnya sudah nggak terbaca lagi oleh hati ini. Sehingga asal emosi langsung dimarahi, Tapi coba kalau orang ini jarang sekali memarahi istri, malah yang sering memuliakan istri, yang sering ada menghormati istri, pasti ketika marah itu sekali langsung menyesal sekali. Marah langsung menyesal sekali. Kenapa? Karena kebiasaannya memang tidak seperti itu. Jadi begini maksud saya yang mau saya sampaikan bapak-bapak. Ini ngajinya serius sekali. Hati ini semakin sering terkena namanya dosa atau maksiat, itu akan semakin sulit untuk membaca dosa tersebut. Hati ini kalau semakin sering diisi dengan perbuatan dosa, akan tidak bisa kita melihat dosa tersebut. Maka dari itu, ini nanti kesempatan yang baik. Kembali kepada kedua orang tua. Kalau kita mau Ramadan, biasanya ada istilah ngunjung. Itu yang intinya adalah kita meminta ridho kedua orang tua. Ustaz, kalau orang tua sudah meninggal kemana? Biasanya kita datang kemana? Ke kuburan, ziarah. Ziarah itulah termasuk birrul walidain. Ya, wa min birril walidan ziyaratuhuma. Ya, ziarahi kedua orang tua ketika sudah diajak. Jadi itu enggak apa-apa itu, enggak bid'ah itu. Mendatangi mereka setiap mau raya, enggak. Nabi setiap setahun sekali mendatangi kuburan sahabat-sahabat. Ya, mendatangi kuburan sahabat-sahabat yang meninggal ketika di medan perang. Didatangi setahun sekali, didoakan. Kenapa kok setahun sekali didatangi? Apakah itu tidak mengkhususkan waktu? Tanya sama Nabi. Jadi kalau kita mendatangi sempatnya misalkan setahun sekali, atau setiap Jumat sekali kita datang, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu termasuk birrul walidain.
Tapi jangan lupa pula rajin ziarah, siap sholat gak didoakan, salah. Karena yang disyariatkan justru kita disuruh mendoa wakul lahuma, disuruh doa kayak mana? Robbirhamhuma kama robbayani, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Setiap ba'da sholat didoakan. Jamaah yang mulia, apalagi kemudian yang mau Ramadan sering kita laksanakan, kita harus tahu inti dari pelaksanaan tersebut. Ada lagi nanti punggahan. Apa Pak? Punggahan. Punggahan itu tujuannya apa? Satu, senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Walaupun dhaif hadisnya, namun makna hadis yang lain bisa menguatkan makna ini. Tapi jangan cuman bangga dan senang dengan kedatangan Ramadan saja. Maksudnya orang yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan itu juga menyambut dengan sukacita ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Ibadah di dalamnya disambut dengan sukacita. Al-Quran dihatamkan, taraweh diikuti, ya, tahajud malam, zikir sahur, semangat. Itu maksudnya senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan kemudian salah satu dari inti dari punggahan itu silaturahim, berkumpul begitu silaturahim. Ya, ada hubungannya kaitannya dengan 4 golongan yang tidak akan diampuni. Yang ketiga karena adalah orang yang memutus tali silaturahim. Yang pertama tadi adalah golongan yang tidak diampuni ketika masuk bulan Ramadan sampai lewat. Itu yang pertama adalah pencandu khamr. Yang kedua, akul waliden, yang durhaka kepada orang. Yang ketiga ini yang memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim walaupun lewat Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kok sampai ngerinya begitu? Nabi itu paling menekankan silaturahim, menjaga persatuan. Ya, maka Nabi itu sering banyak sekali hadis yang menunjukkan pentingnya bersatu antara tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara. Hadisnya lengkap. Makana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Hendak memuliakan tetangganya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kalian yang belum bisa mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Al muslim akhul muslim yashuddu ba'du ba'dan. Orang muslim satu dengan orang muslim yang lain itu saudara. Saling merasakan satu sama lain, kesedihan satu sama lain, saling melengkapi. Ini hadis-hadis Nabi ini sangat banyak yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, silaturahim antar tetangga, sesama saudara. Ini ajaran Nabi. Bahkan hadis yang termasuk saya anggap ini paling berat dalam masalah silaturahim itu adalah hadis Nabi yang berbunyi silman koto'a. Silman koto'aka. Sambunglah orang yang memutus silaturahim kepadamu. Pak, sekarang guyon-guyon nih penutupan. Silman koto'a. Sambunglah orang yang memutus silaturahim kepadamu. Kalau Bapak didatangi orang, mau mendatanginya balik kalau ada undangannya, ringan nggak? Kalau Bapak misalnya pernah didatangi orang, undangan, kemudian dia ngundang kita, kemudian kita datang ke rumah, ringan nggak? Ringan. Sekarang kalau kita pernah ngundang sama dia, ya, terus dia nggak mau datang, sekarang balik, ya, kita ngundang dia nggak mau datang. Giliran dia pesta, kita diundang, datang nggak? Mikir. Apalagi
yang ngundang ini sudah pesta bolak-balik tiap tahun pesta. Anaknya khitan, tahun meneh anaknya nikah, tahun meneh anaknya nikah meneh. Iki pesta kok bolak-balik, wis ngono ngundang. Dulu saya undang nggak datang, ini ngundang tiap tahun. Wis lah gak usah teko palingan. Kalau ada orang yang memutus silaturahim kepada kita, kata Nabi, silman kotoak. Justru yang kayak gitu yang pahalanya besar sekali. Dan ini termasuk syariat tentang silaturahim yang menurut saya sangat-sangat berat. Diakui atau tidak diakui. Tapi itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Silman kotoaka. Sambung orang yang memutus silaturahim kepadamu. Lah nek kono mau diajak maaf-maafan, aku yo mau. Lah nek ora gelem, lah kok enak tenan, sapa DN? Wong DN sing salah kok aku sing njaluk nyepu sepuro dhisik kan kok enak tenan. Mesti masih ada rasa seperti itu. Padahal ajaran Nabi itu justru silman kotoan. Ini yang pertama. Yang kedua begini lagi, yang paling sulit lagi. Kalau ada tetangga kita sering ngasih apa? Kita sering ngasih. Tapi tetangga ini tak sekalipun pernah memberi kepada kita. Tetangga ini tidak pernah mau memberi apapun kepada kita. Muncul nggak perasaan kok sombong tenan? DKI bolak-balik, asal kita punya apa makanan kita kasih. Asal kita punya jajan kita kasih. Kok sekalipun nggak pernah dikasih kita. Padahal ajaran Nabi itu yang kayak gitu. Wa'ati man haromaka. Beri, kasihlah orang yang tidak mau memberi kepadamu. Kalau kita ngasih orang yang sudah pernah memberi kepada kita, itu sudah biasa. Tapi memberi orang yang tidak pernah memberi kepada kita, itu baru luar biasa. Menyambung silaturahim orang yang tidak mau menyambung silaturahim kepada kita, itu yang luar biasa. Dan itulah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang yang tidak diampuni Allah ketika Ramadan, orang yang memutus silaturahim. Makanya kalau bisa di bulan Ramadan ini kita sudah terbebas dari ini semua. Jangan nunggu Ramadan siap masih ada kotoran di dalam hati, pahala ibadah belum bisa masuk secara sempurna. Pak, tadi saya katakan pahala ibadah itu berbentuk cahaya. Pahala ibadah itu berbentuk cahaya. Kalau sudah hati kotor, tidak bisa memantulkan cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham gak ini? Makanya hati sebelum masuk Ramadan harus bersih. Jangan nunggu masuk Ramadan baru dibersihi. Masih berselemak dosa-dosa, penyakit-penyakit hati, masih ada benci, masih ada iri, masih ada sombong, masih ada apa? Sudah dimasuki pahala-pahala ibadah, nggak masuk. Makanya banyak orang sudah selesai Ramadan, amalnya nggak ada perubahan. Kadang yang nggak cakapan sama tetangga, itu masih nggak cakapan. Walaupun sudah selesai Ramadan. Kadang ada yang nggak pernah silaturahim, siap Ramadan tetap nggak silaturahim. Kenapa? Nggak diselesaikan sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan sudah berat, maka di Ramadan biasanya orang nggak sempat lagi. Maka jamaah yang mulia, yang keempat, masih ada hubungan dengan silaturahim, golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah nanti di bulan Ramadan. Naudzubillah, semoga kita tidak ada yang termasuk golongan itu. Yang keempat adalah al-musyahin. Al-musyahin. Siapa al-musyahin itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bercakapan dengan saudaranya lebih dari 3 hari.
tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau selama bulan Ramadan kok ini masih ada di dalam hati kita. Rasa dendam, rasa benci kepada saudara kita. Padahal bapak-bapak jamaah yang mulia, untuk masuk surga itu sangat-sangat mudah. Untuk masuk surga itu sangat mudah. Ada sahabat gara-gara cuman menghindari rasa dendam, menghindari rasa benci, rasa balas dendam di dalam hati. Kata Nabi, termasuk ahli surga. Ini tolong diperhatikan nih. Mentang-mentang gak kerungu, turu kabeh. Aku teriak-teriak ini malah turu. Ya maklum namanya hujan. Lah kita pun gak boleh minta hujan berhenti, gak boleh. Kalau kita minta hujan berhenti, itu yang membutuhkan kayak semut, kayak lalat, kayak apa, itu butuh air. Nanti kita minta, kita mendolimi mereka. Hujan ini rahmat. Rahmat bukan untuk kita saja, tapi untuk seluruh makhluk. Makanya setelah tahu ini saya mau minta hujan, yo segen. Mau minta berhenti hujan juga segen. Nanti mau minta hujan. Orang yang di sana pesta, misalkan. Mereka yang di sana minta tidak hujan. Seumpama yang pesta itu bisa 5 orang. Berarti kita sudah menzolimi berapa orang? Makanya kalau hujan ini biarkan aja lah. Orang krungu sidik-sidik rapopo. Kalau bisa makanya dibagi biar makan dulu biar nanti siap makan selesai hujan ngaji. Karena perut kenyang tidurlah. Jamaah yang mulia yang keempat adalah al-musyahin. Golongan yang tidak diampuni oleh Allah ketika nanti masuk bulan Ramadan. Orang yang tidak bercakapan kepada yang lain. Artinya tidak cuma tidak bercakapan, tapi juga menyimpan rasa permusuhan, rasa dendam kepada orang lain. Jamaah yang mulia, saya ini seminggu ini sudah mendapat pengakuan 2 kelompok. Bukan cuma 2 orang, 2 kelompok yang saling bermusuhan. Dan permusuhannya ini bukan tingkat keluarga, tapi sudah tingkat desa, tingkat dusun. Ya, tingkat dusun, tingkat desa. Wong sama sampai kepala desa tahu. Datang ke rumah. Itu ngadu ke saya. Solusinya cuman, kalau kita ini, Pak Ustadz, kita ini digeser sama orang. Intinya begitu. Sikap kita ini bagaimana? Kalau kita ini misalkan digeser sama seseorang, lho yang geser sopo tak takoni ngono. Geser sangka jabatan loh. Bukan geser tempat duduk. Ini pura-pura ini Raja Husain ini. Maksudnya geser sangka jabatan. Ngadu orang ini saya. Dan yang digeser itu bukan cuma 1-2 orang. Satu sepengurusan digeser. Ngadu orang itu sama saya. Akhirnya saya mulai dari mana lah ini. Karena satu jamaah. Nanti aku ngomong ke sini, kesannya bela yang sini. Sementara itu satu jamaah ngaji. Kalau aku nanti bela yang sana, mereka pasti tersinggung. Kan repot.
Dari dulu saya bilang, bapak-bapak, setan itu ada di mana-mana. Di dalam rumah tangga ada setan yang mengganggu. Di dalam masjid ada setan yang mengganggu. Tingkat desa, tingkat pemerintahan, kabupaten, sampai tingkat negara, tingkat dunia, ada setan yang mengganggu. Makanya kalau di masjid kemudian ada masalah, tidak selesai-selesai, maklum. Sampai hari kiamat, kalau masih iblis masih hidup, masalah akan selalu ada. Kan bapak-bapak tahu, iblis itu tujuannya untuk menyeret manusia ke dalam permusuhan, ke dalam api neraka. Ya pastinya nggak akan rela kalau iblis melihat masjid itu tenang-tenang, baik, nggak ada halangan. Setiap perkumpulan orang muslim pasti nanti ada setan, ada masalah, itu pasti. Ayo, saya kasih contoh satu saja. Satu perkumpulan umat Islam yang tidak ada orang munafiknya, yang tidak ada provokatornya, kasih tahu kalau ada. Pasti ada yang berusaha menghancurkan, itu pasti. Di masjid itu kan nggak ada gajinya. Yang dari ketua BKM nggak ono gajine. Gaji piro saulan? Wakil ketua BKM ono gajine, Pak. Sekretaris bendara nggak ono. Tapi kenapa kok rame terus di masjid? Karena ada setan. Karena jawab seperti itu saya nggak macam-macam ceritanya. Saya ceritai saya sendiri. Saya cerita saya sendiri. Mbak, kita ini kan tahu. Tujuan kita hidup di dunia sudah tahu. Kita ini dari mana? Musuh kita itu siapa? Dan kenapa musuh kita itu kok memusuhi kita? Kita sudah tahu. Iblis itu kenapa kok memusuhi kita? Karena dulu iblis diciptakan duluan. Datang Ibrahim. Kemudian iblis merasa senior tapi tidak senior malah disuruh menghormati Adam. Nabi Adam diciptakan belakangan. Iblis yang diciptakan duluan. Tapi kok malah iblis disuruh hormat kepada Adam. Gengsi. Akhirnya nggak mau Gara-gara itulah iblis mau menggulingkan siapa? Langsung orang itu nyaut. Jadi mereka itu yang menggeser kami itu iblis. Oh, bukan begitu maksud saya, bukan begitu. Maksudnya cerita pewayangan hidup di dunia ini ya dari dulu kayak gitu. Cuman perannya aktor berbeda. Ceritane podo. Ning dinggon kok ana kedudukan, ana jabatan yang jabatan ini diduduki oleh orang yang baru, kemudian yang lama merasa tidak dilibatkan, ya pasti merasa ya begitulah. Tapi Bapak jangan katakan mereka itu iblis, bukan. Dimanapun pasti iblis itu akan mengacau. Ya mereka itu mungkin tergoda oleh iblis, ingin menggeser Bapak. Tapi jangan pula Bapak terus merasa di atas mereka, jangan pula. Wong Bapak ini juga bukan nabi. Itu satu kelompok, itu saya nasihati begitu. Ini kan sudah mau Ramadan. Kok malah ada konflik. Tidak cuman bapak-bapaknya, ibu-ibu perwiritan terlibat. Apa enggak wis tingkat desa we? Bukan cuman bapak-bapaknya, jamaahnya ini bukan. Ibu-ibu perwiritan itu ada provokatornya sehingga
Satu perwiritan itu sudah tahu semua. Ngelos dodol. Sudah mau Ramadan, bukan malah bersatu, malah ada permusuhan. Aku yang paling berat menghadapi masyarakat itu kalau sudah bermusuhan itu. Anehnya orang itu asal ada masalah itu datangnya ke saya. Ustadz, tolong Ustadz datang ke masjid, ke musola ini Ustadz. Oh nopo? Ngaji rutinan Ustadz. Kenapa kok ngaji rutin? Rame apa? Musolanya sunyi kali Ustadz. Satu sudah nggak enak, sunyi kali. Maksudnya saya ini dipakai sebagai tumbal supaya musolanya balik ramai. Saya tanya, kenapa kok sunyi? Ada masalah, Ustaz. Kami kan bentuk ketua baru. Ya, terus saya sudah tahu arah-arahnya ini. Karena orang yang lama itu merasa disaingi, akhirnya mereka tidak mau ikut dalam pengurusan. Akhirnya mereka memutuskan diri. Terakhir mereka nggak ke musola-musola, jadi maksudnya manggil saya ini, ya Ustadz lah yang damaikan. Saya ngaji situ. Nanti orang yang bermusuhan itu sudah mau datang ke musola. Nah, ketoknya sudah ada komunikasi balik. Terakhir ya saya nggak dipakai meneh. Jadi panggil. Kenapa kok pengajiannya berhenti? Mergo wis ada yang kayak gitu tuh ada. Jadi untuk momen-momen saja. Ya Allah ya Allah. Maka di bulan Ramadan ini nanti kalau bisa hilangkan segala permusuhan, damai. Kalau masih pengen mendapatkan ampunan dari Allah, sayang kita sujud tiap malam 23 rakaat ikut sujud. Habis itu masih sholat fardu, masih lagi puasa, tapi siang sia-sia, tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang sampaikan, ini yang larangan-larangan saja. Ibarat orang rambu-rambunya diketahui dulu. Kalau mau ke kota kita datang. Nanti kalau ada tanda begini, itu artinya itu tidak boleh parkir di situ. Kalau ada tandanya ini es, nggak boleh ngangkut penumpang di situ. Kalau misalkan tanda lampu merah, berhenti. Itu yang harus diketahui dulu kalau kita mau masuk kota. Gak usah kita kasih tahu mau masuk kota, nanti gas ya masuk siji itu pelan, nanti gas masuk loro. Gak usah yang kayak gitu-gitu diajarkan. Yang perlu diajarkan kalau mau masuk kota, nanti kalau pas di kota pelan-pelan, waktu di lampu merah berhenti, jangan ngebut-ngebut. Rambu-rambunya dikasih tahu. Kita mau masuk Ramadan harus dikasih tahu rambunya. Yang sangat dilarang 4 ini. 1, khomer, berhenti sebelum masuk Ramadan. 2, akul walidain, durhaka kepada kedua orang. Wes bagus-baguslah sama orang tua. Ngomong apapun udah biarin aja lah. Apalagi kalau orang tua sudah waktu sudah 60 ke atas, itu sifatnya balik seperti anak kecil lagi. Sabar-sabar. Kita nanggapi dengan emosi kita yang masih muda, sementara mereka mengeluarkan kata-kata seperti anak kecil. Kita nanggapinya serius. Repot. Kalau itu bisa berhasil, kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Bukankah kita tahu bagaimana ceritanya Uwais Al-Qarni? Bukankah kita tahu bagaimana orang-orang terdahulu dimuliakan oleh Allah gara-gara memuliakan orang? Dan itu bukan hanya untuk orang terdahulu. Sampai saat ini rumus dunia itu masih terpakai. Siapapun kita kalau mau mulia, maka muliakan kedua orang. Kesempatan itu ladang amal untuk kita semua.
Tapi ya cumanapun namanya manusia, itu pasti akan terpancing dengan yang namanya keadaan, itu pasti. Saya sendiri pun sering, cuman saya ingat selalu ini adalah ladang pahala untuk kita. Ladang pahala itu orang tua, ya, orang tua. Muliakan mereka, muliakan kalau kita ingin mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya tidak nanti di dunia, tidak nanti di akhirat, di dunia pun sudah dibalas oleh Allah. Kemudian apalagi yang perlu kita siapkan di bulan suci Ramadan adalah tekad yang kuat bahwa 1 bulan ini saya harus selesai 30 hari. Tekad yang kuat. Walaupun kerjanya kerja yang berat. Ini yang bagi-bagi bapak yang kerjanya berat harus lebih dikuatkan imannya. Panas terik matahari, saya pun nanti kalau misalkan kerja kuli bangunan, saya tidak akan berbuka. Begitu baru mantap. Kalaupun saya harus panas-panasan, saya tidak akan berbuka. Nah, itu baru mantap. Kerja berat pun saya tidak akan berbuka. Pak, masih ngantuk. Ini penutupan sampai jam 12 ini. Di Jawa itu saya kalau ngaji, mohon maaf ya, jangan nanti nampak ujub. Karena ini melibatkan saya dan orang itu. Tukang becak di Jawa itu becaknya becak sepeda. Dari simpang masjid besar, simpang tempat mangkal tukang becak, sampai ke tempat rumah kami, itu harus naik turun kayak gunung. Ada seorang yang rumahnya satu kampung, satu desa dengan kami. Itu kerjaannya becak. Becak kalau di kampung kan nggak laku. Dia bawa becaknya ke kota. Dari rumahnya sampai masjid besar yang tempat dia mangkal itu 4 kilo kalau nggak salah. Tapi jalannya kayak gini. Itu kalau kami pulang, saya pulang itu, saya ngajinya ke masjid ini tadi. Beliau mangkalnya di depan masjid ini tadi. Kalau pulang sama, karena beliau juga kira-kira sampai rumah sudah buka begitu. Kami pas siap ngaji di masjid itu, pulang sampai rumah buka. Balapan lah saya. Saya pun naik sepeda ontel, bukan naik kereta. Saya naik sepeda ontel, bapak ini naik becaknya becak ayuh sepeda juga. Kalau di sana becaknya kan tempat duduknya di depan. Itu sudah lapar, sudah 1 harian becak dari pajak kemana-mana di bawah terik matahari. Orang yang duduk di depan enak, ada payungnya. Dia kehujanan, kepanasan, tidur paling di kursi becak itu. Tapi sholatnya nggak ketinggalan. Puasanya tidak ketinggalan. Penuh 30 hari. Kami kalau pulang balap-balapan. Karena dia becak, kalau naik tanjakan, dia didorong. Saya berusaha, ayo kalau sepeda kan masih ringan. Nanjak. Jadi akhirnya kami sama-sama dorong. Ayo Wak, yo. Tak bantu orang. Aku bantu dia, takutnya aku pun pingsan. Sama-sama lapar. Itu orangnya 30 hari puasa full. Bayangkan. Sebelum dia becak, itu di rumah itu sudah namanya orang punya lembu, ya udah buangi tai lembu, ngarit. Bayangkan becak di panas matahari sampai 1 harian, pulang masih dorong becak, lapar, haus. Nggak pernah tinggal puasanya. Orang di tempat kami itu kalau bulan Ramadan itu kerjanya keluar daerah, jadi kuli bangunan. Ya memang iman seseorang itu ada yang kuat, ada yang enggak. Ini saya contohkan yang kuat-kuat. Jadi tukang pun enggak. Kalau tukang lebih ringan ya.
yang kuli bangunan ini enggak berhenti puasanya itu banyak. Nah, orang melaut nyari ikan. Kalau melaut nyari ikan itu masih ringan karena mereka kerjanya malam hari. Itu yang enggak berhenti, tetap puasa. Cuman mereka enggak sholat tarawih karena di kapal. Nah, jadi nyari ikannya itu berangkat sore. Sore itu waktu asar. Berangkat ke tengah laut, nanti siap isya mereka sudah bekerja narik ikan. Narik ikan cuma sebentar, paling 4-5 kali tarian selesai. Habis itu pulang balik. Pulang subuh. Jadi dia sudah bawa bontotan buka puasa, bawa bontotan untuk sahur. Di rumah tidur ya. Tidur 1 hari. Nanti sore bangun berangkat lagi nyari ikan. Jadi dia pulang itu cuma tidur ulang kalau nyari ikan di sana. Itu pun tidak berhenti puasanya. Jadi banyak orang, sekian orang puasa sampai segitu. Ini baru orang di zaman saya. Saya nggak bayangkan bagaimana puasanya para sahabat Nabi di zaman dahulu yang panasnya luar biasa di sana, dan notabene mereka rata-rata adalah orang miskin, mohon maaf ya, du'afa, orang yang tidak mampu. Bukanya entah apa, kurma. Bayangkan buka pakai kurma. Kurma itu enak apa enggak? Buktikan 1 bulan puasa buka pakai kurma. Kalau enggak sahur kurma, buka kurma. Kalau enggak flu langsung 1 hari langsung bersin keluar kurma. Karena enggak tahan kita. Orang sulu ya Allah ya. Itu makanya kalau kita mau nengok ibadah itu harus nengok yang di atas kita, supaya kalau kita nengok di bawah kita, kawan ini kerja nggak puasa, nggak ada masalah, kerjaannya tetap lancar. Jangan ditengok begitu. Ya, ahli dunia itu biarkan mereka mengejar dunia. Kalau kita orang ahli akhirat, ya jangan samakan dengan mereka. Kira-kira itu yang disampaikan untuk perbekalan bulan Ramadan. Dan saya pribadi selama ngaji, mungkin pasti ada salah ucap dan kata, karena saya di sini yang paling banyak ini 1 tahun ini pastilah banyak salah dan hilaf dari yang disampaikan. Ya, mungkin ini adalah salah satu kebodohan, kekurangan ilmu saya, tapi kita semua harus sama-sama saling mengingatkan, namanya kita manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan dan kekhilafan. Begitu juga sebelum jamaah menyampaikan rasa maaf kalau ada salah, sudah saya maafkan dari dalam hati yang paling dalam. Justru saya mohon maaf kepada jamaah sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini yang paling banyak salah ngomong adalah saya, karena saya yang paling banyak ngomong. Demikian pengajian untuk tahun ini kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.